Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 710, Mendobrak Pintu. Jadi begitulah adanya. Anak ini adalah seorang martial supreme. Aku bisa merasakan semangatnya membara. Esensi darah di tubuhnya pasti luar biasa. Sangat cocok untuk memberi makan budak darahku. Wajah Penatua Yu berubah sambil tertawa. Penatua Cao, kalau begitu aku tidak akan sopan lagi. Silakan, jawab Chow Yexing dengan acuh tak acuh. Tapi dia punya beberapa trik. Penatua Yu, jangan gegabah. Haha, terima kasih sudah mengingatkan. Penatua Yu tidak memperhatikan peringatan itu. Sambil tertawa, ia mengulurkan telapak tangannya ke arah Yung Xiao dan berkata, "Serahkan semua esensi darahmu. Anggap saja itu kehormatanmu." Para martial supreme di sekitar mereka tampak iri. Menyaring esensi darah dari seorang martial supreme adalah kesempatan yang sangat langka, karena mereka sulit dibunuh. Jika kalah dalam pertempuran, biasanya mereka masih bisa melarikan diri. Namun kali ini, semua indera ketuhanan terkunci pada Yung Xiao. Bahkan dengan sayap, dia tidak mungkin lolos. Kenapa kalian semua dari Istana Dewa Darah sama saja? Yung Xiao berkata tak berdaya. Kalau memang ingin darahku, ambillah. Dia membentuk segel aneh dengan tangannya. Dari antara alisnya terdengar pekikan panjang. Lalu api Phoenix surgawi muncul, membakar langsung ke arah Penatua Yu. Oh, jadi kau pengendali api. Sepertinya ini bukan api biasa. Kau benar-benar punya kemampuan, kata Penatua Yu dengan nada terkejut. Tangannya membentuk segel cepat, memunculkan kerangka darah bengkok di belakangnya. Mulut berdarah itu terbuka dan menggigit api Phoenix. Budak darahku bisa menekan dan melahap semua elemen. Hehe, kau memang tonik yang sempurna untuknya. Namun, begitu budak darah itu menelan api Phoenix, tubuhnya membeku di udara beberapa detik. Bang! Tanpa perlawanan, budak darah itu langsung meledak. Api Phoenix menyala semakin terang, menyapu langit hingga berubah menjadi merah. Ia terbang turun, dan dimanapun melewati, api berkobar tanpa henti. Ah! Penatua Yu berteriak kesakitan. Budak darah yang terhubung dengan jiwanya hancur total. Meridian jantungnya ikut rusak, pikirannya kacau, dan dia dilanda ketakutan. Selama ini budak darahnya hampir abadi, cukup diteguk dengan sedikit esensi darah untuk bangkit kembali. Namun kali ini, Tao benar-benar hilang tanpa jejak. Dia bahkan tidak bisa merasakan auranya lagi. Saat menyaksikan Phoenix berkobar, rasa bahaya luar biasa menyergap dirinya. Ia meraung, semuanya serang bersama. Bunuh dia. Yang lain juga terkejut dengan ledakan itu. Tetapi begitu mendengar teriakannya, mereka segera mengeluarkan jurus pamungkas masing-masing. Dalam sekejap, cahaya darah membubung ke langit, mengepung Yung Xiao dari segala arah. Hati Chow Yexing pun kacau. Budak darah milik Penatua Yu begitu kuat hingga ia sendiri harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mengalahkannya. Tapi Yung Xiao menghancurkannya hanya dengan sekali serangan. Dan kini bahkan menghadapi lebih dari selusin martial supreme, dia tetap terlihat tenang. Datanglah, rasakan kincir anginku. Yung Xiao tertawa, mengepalkan tinjunya. Dua pusaran angin purba muncul, berputar di sekelilingnya seperti dua turbin raksasa. Keduanya menyapu langit, menghancurkan cahaya darah yang mengepung. Apa? Kekuatan unsurnya terlalu aneh dan kuat. Penatua Yu berteriak panik. Semua orang, jangan gunakan esensi darah. Tumpuk kekuatan domain kalian dan tekan dia sampai mati. Ia menggertakkan gigi dan memimpin penekanan domainnya untuk menindas Yung Xiao. Teknik bela diri puncak yang paling kuat adalah 8 wilayah kehancuran, yang mensimulasikan hukum alam dan nyaris tak terkalahkan. Pikiran Penatua Yu sangat masuk akal. Dengan begitu banyak domain yang ditumpuk, bahkan seorang martial sovereign bintang, satu pun akan kesulitan menembusnya sekaligus. Cukup menahan Yung Xiao beberapa menit, bahkan beberapa detik, maka sudah cukup untuk membunuhnya. Tiba-tiba, semua orang menarik kembali esensi darah mereka dan hanya mengandalkan domain. Kekuatan berbagai domain segera meluas. Udara menjadi semakin berat, seolah-olah akan memadat menjadi besi. Bahkan sekadar menggerakkan otot dan tulang terasa sangat sulit. Adapun ruang tempat Yung Xiao berada, terdistorsi oleh lapisan yang saling bertumpuk,
membuatnya hampir tertekan setiap saat. Wajah Yung Xiao akhirnya berubah. Tekanan ruang yang menindih dirinya terasa seberat beberapa gunung, sementara cahaya bulan yang terang menyelimuti tubuhnya. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang martial supreme bintang 1. Ketika semua orang meninggalkan teknik bela diri mereka dan hanya mengandalkan metode yang paling kasar, Yung Xiao merasa sulit untuk menahannya. Haha, kekuatan bisa mengalahkan 10 teknik. Penatua Yu tertawa puas. Mungkinkah cahaya terang ini adalah konstitusi khusus? Budak darahku yang hilang bisa dibuat kembali. Tubuh istimewa sepertimu sangat jarang ada. Anak muda, kau menghancurkan budak darahku. Jadi mulai sekarang, kau akan menjadi budak darahku yang baru. Ia mengibarkan sebuah bendera di udara. Bentuknya berbeda dengan milik Chao Yexing, tetapi kegunaannya serupa. Seketika, lautan darah muncul dan bergemuruh menuju Yung Xiao, berusaha menelannya. Mata Yung Xiao semakin dingin. Dengan suara tajam ia berkata, "Aku hanya bermain-main denganmu sebentar, dan kau sudah menjadi semakin bersemangat." Tubuhnya seketika berubah menjadi sambaran petir hijau pucat. Dengan kilatan terang, ia meledak menembus lautan darah dan terbang tinggi ke langit. Apa? Dia tidak bisa terjebak oleh begitu banyak domain? Ekspresi Chao Yexing berubah drastis. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menyesali pikirannya tadi untuk menggunakan kartu es melawan Yung Xiao, karena kini yang tersisa hanya ketakutan. Hatinya berat. Bagaimana mungkin seseorang bisa berlatih sampai sejauh ini? Itu jelas tidak wajar. Apa yang dia lakukan? Chao Yexing memandang jauh ke depan. Yung Xiao mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan sebuah tablet alam dewa perlahan melayang ke udara. Ukurannya semakin besar hingga menyerupai gunung kecil. Dalam sekejap, kekuatan domain menyebar dari tablet itu, lalu jatuh dengan kecepatan yang menakutkan. Semua orang terperanjat. 3 kekuatan wilayah dalam tablet alam dewa aktif sepenuhnya. Cahaya 3 warna terus mengalir di sekelilingnya, lapis demi lapis, lalu tablet itu menghujam turun layaknya meteorit. Dia akan menghancurkannya. Chao Yexing menunduk, menatap formasi pelindung gunung Istana Dewa Darah. Wajahnya pucat saat ia berteriak, "Tidak bagus. Dia akan menggunakan monumen itu untuk menghancurkan formasi pelindung. Hentikan dia cepat." Namun Penatua Yu dan para ahli lain sudah tak bisa bergerak di bawah tekanan kekuatan domain. Mereka mencari cara untuk melarikan diri, tetapi begitu mendengar peringatan Chao Yexing, mereka benar-benar panik. Satu persatu, mereka membakar esensi darahnya, meledak menjadi kabut darah di udara, lalu kabur menggunakan teknik darah. Mereka yang terlambat terhimpit oleh tablet alam dewa, hancur lebur oleh gravitasi tak terbatas, kekuatan angin, serta api yang menyatu di dalamnya. Tak ada yang tersisa, bahkan jejak pun hilang. Meski jaraknya puluhan meter, mereka tetap terguncang oleh tumpang tindih kekuatan 3 wilayah tersebut. Sejak Yung Xiao naik ke Martial Supreme, kendalinya atas tablet alam dewa meningkat pesat. Kini, ia bahkan mampu menandingi seorang martial sovereign bintang 1. Bum bum bum. Tablet alam dewa akhirnya menghantam formasi pelindung gunung. Suaranya mengguncang tanah, bergema hingga ribuan mil jauhnya. Para prajurit di kejauhan terlempar ke udara, saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Wajah Penatua Yu pucat. Tangannya dipenuhi keringat dingin. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Penatua Chao, inikah masalah yang ingin kau serahkan padaku? Menurutku ini pertanyaan yang tak mungkin dipecahkan." "Bukankah sudah kubilang pada Penatua Yu untuk berhati-hati?" tanya Chao Yexing. "Dia punya kartu truf. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh sampai kehilangan begitu banyak ketua istana?" "Aku khawatir akan sulit menjelaskan hal ini kepada Dewa Darah." "Chao Yexing, kau bukan manusia," teriak Penatua Yu dengan marah. "Aku membantumu dengan niat baik, tapi ternyata kau bersekongkol melawanku." "Membantuku?" Chao Yexing mencibir dingin. "Jika bukan karena esensi darahmu, apa engkau benar-benar mau membantuku? Lebih baik kita pikirkan cara menjelaskan semua ini pada Dewa Darah." Tatapannya mengeras saat ia melanjutkan. Li Yung Xiao ini benar-benar tak tahu diri. Sekuat apapun dia hanya seorang martial supreme. Aku ingin lihat bagaimana dia menghadapi para martial sovereign di dalam istana. Ekspresi Penatua Yu sedikit berubah.
Ia menatap Cao Yexing dengan tatapan aneh sambil menyeringai. Penatua Cao, orang ini jelas kenalan lamamu. Tapi kebetulan dia datang mendobrak gerbang ketika semua ahli hebat sedang memurnikan monster darah. Aku sungguh tak percaya ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Wajah Cao Yexing langsung berubah. Dengan dingin ia berkata, Penatua Yu, apa maksudmu? Omong kosong seperti itu bisa membunuhmu. Haha, bukan aku yang menentukan apakah itu omong kosong atau bukan. Aku hanya ingin tahu apakah Dewa Darah percaya pada kebetulan semacam itu. Penatua Yu tertawa terbahak-bahak, dan saat melihat wajah pucat Cao Yexing, rasa muram di hatinya perlahan sirna. Boom, boom, boom. Di bawah kendali Yung Xiao, tablet alam dewa terus membombardir formasi. Hingga akhirnya terdengar suara retakan seperti kaca pecah menggema dari seluruh gunung, dan susunan itu perlahan menghilang. Beraninya kau pantas mati! Raungan marah menggema dari dalam istana Dewa Darah. Sosok berdarah melesat ke langit, melayangkan tinju. Kekuatan pukulannya menembus lapisan udara, mengguncang seluruh langit, lalu menghantam tablet alam dewa. Seketika, 3 kekuatan wilayah tersebar, dan cahaya di permukaan tablet berputar tak terkendali. Hati Yung Xiao bergetar hebat, darah panas naik ke tenggorokannya, dan ia menelannya paksa. Ia segera menarik kembali tablet alam dewa, lalu menunduk ke bawah. Meskipun tablet itu berhasil menahan satu pukulan Kaisar Wu, tubuh Yung Xiao langsung terluka. Murid martial sovereign itu mengerutkan kening. Dengan dingin ia berkata, persenjataan mendalam tingkat 9. Kemudian tatapannya beralih ke Yung Xiao. Ia tercengang, lalu segera menyebarkan kesadarannya ke sekeliling. Setelah memastikan tak ada orang lain di dekat sana, wajahnya menjadi gelap. Dengan suara dingin ia berkata, Penatua Yu, engkau bertanggung jawab atas pertahanan hari ini. Bagaimana mungkin seorang martial supreme bintang 1 bisa menghancurkan formasi pelindung gunung sementara engkau hanya berdiri melihat? Tubuh Penatua Yu bergetar hebat. Hawa dingin menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Ia buru-buru berdiri dan berkata, Tuan Sima, orang ini adalah teman lama Penatua Cao. Kami lengah, banyak anggota kelompok tetua terbunuh olehnya. Bahkan aku sendiri terluka parah karena kecerobohanku. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.